بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita telah membaca akan dua ayat daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita seberatan dapat rahmat Allah dengan berkat Al-Quranul Karim, dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat syafaat daripada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, Ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wallahu alam, wahai orang-orang yang beriman, ya kita nih yang dimaksud Allah Ta'ala, ya kita orang Islam. In tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, jika kalian wahai orang beriman mentaati fariqam akan segolongan, sekelompok, minal ladzina utul kitab, daripada orang-orang yang diberikan Alkitab, kitab Taurat, yaitu bubuhan Yahudi. Kalau di zaman Nabi itu, ini kan turun kepada Nabi Muhammad ayat ini. Jadi yang dimaksud ahli kitab di zaman Nabi itu orang Yahudi. Di sini disebutkan namanya Syash bin Qais, Amar bin Syas, Aus bin Qibti, Jabbar bin Sakhar. Empat orang Yahudi nih. Jika kalian mengikuti, mentaati akan segolongan daripada orang Yahudi yang sebutkan nama-namanya tadi. Ini sebenarnya turun kepada para sahabat Nabi, Bang. Cuman berlaku juga bagi kita. Jika kita mengikuti apa kehendak orang Yahudi, yaruddukum, niscaya mereka orang-orang Yahudi itu akan mengembalikan kamu atau memurtadkan kamu ba'da imanikum, sesudah kamu beriman, kafirin, hal keadaan kamu kafir. Amun kita adalah ngikuti napa kehendak orang kafir, orang Yahudi, itu sedikit demi sedikit bisa kena membuat iman kita hilang, membuat kita murtad dan kafir. Maka orang-orang kafir ini biarlah pintar benarnya. Mungkin inya kada kau memurtatakan nang langsung dimasukinya budaya-budaya kafir atau tontonan-tontonan orang Yahudi Nasrani, pakaian-pakaiannya nih dijualinya kita, supaya kita nih mengikuti model-model orang Yahudi, model-model orang kafir. Kena mau kelawasan kena cimul kena bisa murtad jujuran. Nah, jadi daripada ayat ini diambil pelajaran, kita nih jangan ngikuti gaya orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Jangan ngikuti cara orang kafir, orang Yahudi. Kita punya apa tuh? Passion sendiri, ada busana muslim, ya Allah. Kita harus bangga dengan pakaian kita. Kayak Paman Adul misalnya kasih tau kamari sini penjualan sayur bakopia, bangga dengan busana orang muslim. Paman Adul apa betul penjualan sayur sini batapi. Nah, itu menunjukkan identitas kita sebagai muslim. Nah, contohnya kita kadang kita orang Islam nih berbeda-beda selawar, selipis nih, nasi panas turutilah ajaran Islam. Ada aja kita nih pakaian untuk aurat lelakian, jangan kita sudah balik nih memakai selawar handap turun ke tanah
ya minimal di bawah lintuhun, walaupun selawar katok di bawah lintuhun, di atas pusat. Jangan juga nih salawar lepes minta maaf menutupi lintuhun bahkan sampai tapair, cuman pas di atasnya pusat kelihatan. Maka kan ada baju di atas sini, nah kalipakan bedum saya di warung. Jual zaman menutupi lintuhun tapi pusat kelihatan. Nah itu kan itu membatalkan sembahyang. Ya, bajunya pulang singkat, amunnya bajunya panjang aja, misalnya menutupi sampai ke lintuhun, ada panjang baju sampai lintuhun, walaupun kelihatan misalnya kalian terbuka, cuman tutup oleh baju kan jadi masalah. Ini baju handap, singkat banget bajunya nih, salawar lepes pulang pas waktu sujud murid kelihatan nang belahan murid tuh kelihatan tuh batal sembahyang itu. Bang, batal sembahyang. Nah sama juga kayak ini, kalau ulunnya aman banget nih, ulunnya kan di dalam gamis ini, nah salawar amun pian betapi aja atau begamis batu kada bersalawar nih, kada bersalawar di dalamnya nih. Amunnya kayak itu belum membatalkan lagi, itu belum membatalkan sembahyang. Inya aurat itu kalau dilihat mulai atas kelihatan aurat kita itu membatalkan. Kalau dilihat mulai samping ada aurat kita, atau misalnya mulai samping itu rapikan berlubang di paha, kelihatan kulit paha, itu batal. Tapi kalau mulai bawah, waktu misalnya lihat begamis kita, tapi kan bersalawat, ya cumanya di atas rumah kolotek, tapi lantainya jarang, ada kawan di atas melihat burung aurat yang terbatal. Yang batal kalau dilihat di pinggir atau di atas, coba saya bergamis lah sembahyang, tapi kalau disuruh terbuka seandainya orang tuh di atas kan kada pusat dulu nih batal, atau ulun melihatnya naik pusat dulu nih atau di bawah pusat dulu batal. Jadi namanya aurat itu dalam sembahyang menutupi yang di sekelilingnya, yang bagian atas tertutup. Kan aurat laki ini kan antara pusat dan Tuhan. Walaupun ini bekas salawar katok, ya di atas pusat, di bawah itu ada baju sah semuanya, yang penting menutupi aurat. Nah, masalahnya ini, bila orang kada sembahyang itu, bila sujudnya, nah sujudnya nanti, mana sujudnya? Nah, berarti kan ini mulai bawah lagi kan, mulai samping kan. Nah, waktu kita sujud, paha kita nih, seandainya orang belakang paha kita nih bisa batal ya. Makanya amannya dia bila sembahyang tetapi sembahyang bergamis, nah amannya tidak bersalawat dan bersalawarnya menutup sampaikan itu amannya dia bercawat lagi lah, bercawat kan masih jawab, membacawat lagi kan bisa masih kelihatan orang waktu kita sujud. Nah bisa kelihatan orang masih namanya. Nah kalau lebih lah disimpulkan. Contoh misalnya pas Rasulullah pada salawat waktu itu sembahyang itu masih gitu, jadi disimpulkan naik misalnya juga kita. Nah, disimpulkan waktu segitu sembahyang ada kelihatan orang kita tuh ada sempat mengangkat disimpulkan lah bisa kelihatan nah paha itu nih maka paha itu orang tuh dia mulai samping dari bawah lagi samping itu nih. Nah jadi amannya itu bila sembahyang tetapi atau bergamis amannya dia bersalawat ya. Dulu batali bila ada menyiapkan atau biar ada melihat dia. Artinya walaupun kita sembahyang sorangan di tempat yang suci, kita kayak gitu tadi tuh
sujud ke depan kita. Seandainya ada orang tuh bisa melihat aurat kita, tapi itu seandainya kelihatan, amun orang pada melihat, dihitung kelihatan lah. Seandainya orang melihat aurat kita. Nah, jadi sampai ke situ tadi lah. Artinya kita orang Islam ini kan di selain sembahyang punya keluar rumah nutup aurat apabila dalam sembahyang. Kalau tipis itu menggambarkan bentuk tubuh, itu kadang membatalkan. Nang membatalkan tuh menggambarkan warna kulit. Itu nah yang dinding bebinian ada warna di tengahnya itu transparan tuh. Itu ada bentuk di aurat itu. Amunnya mah sembahyang pakaian itu kelihatan tuh warna kulit. Artinya dilihat kulit orang tuh hilang bang, putih bang. Jadi dia tipis kan jadi masalah asal menutupi warna kulit itu menutup aurat. Ada mesti kandal kain dah. Asal menutupi warna kulit. Nah kayak itu. Mana tadi deh? Ditiup angin lah. Kalau ini ada kawabian lah mau kada pakai tafsir memaham Al-Quran ini. Nah, kemudian wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Ujar Allah Ta'ala, dan bagaimana kalian kafir walhal kalian masih dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah, artinya masih turun wahyu dan pada kalian itu ada Rasulullah. Ini kan ayat ini turun kepada sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah waktu itu, yaitu suku Aus dan suku Khazraj yang sudah disaudarakan oleh Rasulullah dalam Islam. Artinya kada lagi bakal lahir. Tiba-tiba ini ada kisahnya kita hendak bakal lahir, hendak bahantam pulang gara-gara ada orang Yahudi hendak madu domba. Jadi dia Allah Ta'ala ikam ini hendak kafir pulang kah, artinya hendak kayak orang kafir bahari pulang kah, karena sudah Islam. Sedangkan kalian ini diturunkan ayat, artinya kan Nabi Muhammad itu masih hidup, artinya wahyu itu masih turun. Dan pada kalian ada Rasulullah. Kenapa jangan hendak kafir pulang? Lain kayak zaman sekarang kan Rasulullah sudah wafat, mungkin orang masuk akal aja. Ya Allah, ini gurunya Rasulullah ada di tengah-tengah kalian, kenapa? Hakun makan isu orang Yahudi. Nah kayak itu. Sama juga nih kayak kita nih kan, hidup di tengah-tengah komunitas Muslim. Lalu misalnya kita nih hendak memurtad, kenapa jadi hendak memurtad? Maka kita nih hidup di tengah-tengah orang Islam, mulai datu-datu sudah Islam. Nah, kayak itu. Nah, jadi sebab-sebab kenapa turun ayat ini, ulun berkisah sedikit. Diriwayatkan bahwasanya Syas bin Qais, kalau tadi ulun sebut tadi nama orang Yahudi tadi. Syas bin Qais orang Yahudi yang ada di Madinah tadi. Inya ini bersangatan kafir dan bersangatan mencela, memusuhi, iri dengki kepada kaum muslimin dan bersangatan iri dengki. Pokoknya inya ini kata-katuju tuh bang melihat orang Islam ini akur. Kan antara suku Aus dan suku Khazraj, daripada orang Aus di Madinah itu bari tuh mulai ini kakeknya tuh bakal lahir dah sebelum Islam. Pas Nabi Muhammad datang mempersatukan, mengislamkan mereka, mempersatukan, akhirnya kan lagi bakal lahir. Tiba-tiba ada seorang Yahudi nih hendak mengungkit pulang masa lalu mereka supaya mereka ini bakal lahir pulang. Nah orang Yahudi itu diserahkan itu ini anak mau domba orang Islam nih. Maka inya nih sepakat
untuk berlalu atas segolongan daripada orang-orang Ansar, yaitu orang suku Aus dan suku Khazraj di jalannya situ. Dan sedangkan waktu itu suku Aus dan suku Khazraj ini dudukan sahabat Nabi nih, dudukan bebebandiran santai-santai nih. Artinya sudah hilang, sudah nang permusuhan di zaman jahiliyah itu sudah hilang. Berkat apa? Berkat Islam, berkat masuk Islam, diajari Nabi perdamaian nih, saling mengasihi, saling mencintai. Nah, itu membuat orang Yahudi ini karena tujuh. Lalu orang Yahudi yang bernama Syas bin Qais ini nya 4 juga duduk di situ gabung. Nah, lalu ini bepandir, mengungkit-ungkit tentang masa lalu buhannya. Contoh misalnya kayak ini contoh aja bang. Paman Adol misalnya lawan Paman Aran nih misalnya sudah dipersatukan dalam Islam. Datang ini misalnya, udah mencontohkan diri ulun lah sebagai orang Yahudi. Contohnya misalnya kipas, namanya kipas. Lalu duduk. Paman Adol, ingatkah bahari dia ditampilin Paman Anu? Batu pulang. Paman Aran, ingatkah bahari Abah Bian dibunuh Paman Adol? Diungkit-ungkitnya kayak itu masa lalunya, supaya Paman Adol ini panas, supaya Paman Aran ini panas kalau bakal pulang. Nah kayak itu contohnya nih. Nah, ima adu domba ini provokator sampai ini orang Yahudi itu ini hendak mengolah orang Islam nih bakalahi adu domba. Nah disebut-sebutnya di satu tempat Bu'as namanya, Bu'as tempat di Madinah. Ingatkah di tempat namanya Bu'as itu saling bertumpahan darah antara Aus dan Khazraj sebelum Nabi Muhammad diutus nih. Itu selama berapa? 120 tahun. Selama 120 tahun tuh. Berarti mulai kaki ininya tuh bakalahe, hari-hari ada batik bertumpahan darah bakalahe. Ingatkah itu bahari? Lanai bahannya ya kalau panas nih. Mengatakan lalu inya dasar hendak mengolah supaya pulang bangkit pulang dendam dah. Maka sudah dipersaudarakan Nabi nih. Dan waktu itu kemenangan berpihak kepada Aus, artinya banyak bubuhan Khazraj yang terbunuh, bubuhan Aus ini yang menang. Nah, lalu ini membaca syair. Ini kayak ini di zaman Nabi itu nang harap pian syair. Makanya Al-Qur'an itu diturunkan untuk mengalahkan syair. Bahari kalau di zaman Nabi Musa kan nang harap itu sihir. Nah, makanya Nabi Musa itu kan menghadapi tukang sihir Firaun ya Allah. Kalau di zaman Nabi Muhammad itu syair, bersyair. Contoh kayak orang tuh lah, misalnya ulun nih lah bila menyindir orang, bila orang tuh dengan syair aja, orang tuh sampai sebulan ada wanili kalau rumah gara-gara syair tuh, saking harapnya syair waktu itu. Contohnya misalnya Paman Awi misalnya keluar rumah, ulun hendak mengolah Paman Awi ini supaya supan keluar rumah selama setahun. Ada ulun tuh mengarang syair. Nang syair itu bahasanya sasarannya tuh harap bahasa syair layon nih ke Paman Awi. Mandangan itu Paman Awi ini hancak kalau rumah sampai kayak itu. Nang syair waktu itu harap benar. Jadi nang si Yahudi ini yang membaca syair untuk membangkitkan permusuhan lagi antara suku Aus dan suku Khazraj. Besairnya menguya-nguya tentang nang pertumpahan darah bahari. Nah mendengar syair itu, lalu antara kedua belah pihak sahabat Nabi nang Aus dan Khazraj ini lalu hendak bantam bahasa kitanya, bantam. Lalu mereka mengatakan asilah, silah itu ya pedang, ambil senjata, ayo ambil parang, kita bertimpas ya, ambil akan parang, ambil akan tombak, sampai gitu. Maka berkumpulah dua kabilah ini menjadi kumpulan yang besar. Ada nang kiau apa hitam, kiau mamaikam, kiau dang sanak nang jaga, yuk kita
dapat timpasan pulang. Jadi nang sokong ini banyak tombolan anak bakal pulang. Harapnya syair waktu itu. Nah, sampailah kabar itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ada maha berakat, wahai Rasulullah, lakasi pian datang itu nah, sahabat pian hendak bertimpasan pulang, maka sudah didamaikan. Karena dalam Islam, mendengar itu Rasulullah langsung sidin keluar daripada tempat sidin menuju mereka untuk mendamaikan. Yang mana di situ ada orang muhajirin, ada juga orang ansar. Ini orang ansar hendak bakalah ini, muhajirin kan orang Mekah hijrah ke Madinah. Lalu Nabi waktu itu sidin berada di tengah-tengah mereka. Lalu sidin berucap, apakah kalian ini hendak kembali pulangkah ke adat jahiliyah? Sedangkan aku di hadapan kalian, aku ini nabi kalian, aku rasul kalian. Amunnya aku ini mati kok orang nabi, ada lagi nabinya ini, aku masih ada di hadapan kalian. Ikam beban kalian nak kembali pulangkah bertumpahan darah bakalahi kayak adat jahiliyah sebelum Islam? Kalian ini sudah dimuliakan Allah dengan masuk Islam, dan Allah sudah menjinakkan hati-hati kalian, meletakkan kasih sayang di antara kalian. Mendengar Rasulullah itu kan, Rasulullah ini kan berpengaruh. Pandiran sidin ini ibadah ya lah. Mun kita bisa timpas kawan mahalat bisa karena timpas Rasulullah kan ibat. Jadi mendamaikan. Lalu bubuhannya hanya sadar ini adalah tipu daya syaitan dan tipu daya orang Yahudi. Hanya buahnya sadar karena Rasulullah nih mengatakan kita ini hendak diadu domba orang, diadu domba syaitan orang Yahudi. Lalu mereka itu melemparkan, melepas senjata-senjata mereka. Nah, ada lagi anak makanan melimpas ini nih. Mendengar Rasulullah itu, ayo napa lagi pulang kah? Lalu akhirnya dinasihati Rasulullah, Bapak juga nyawang ini sesama Islam ini bertimpas ada gunanya juga. Bila manang maksudnya menimpas masuk penjara, mama ini adalah bila ditimpas masuk kubur ada untungnya. Lalu masing-masing melapasna ke senjata, ada lagi memegang pedang. Nah kemudian berpelukan lagi. Tapi karena kayak teletabis adalah berpelukan. Nah berpelukan artinya sadar, minta maaf lah, ungkarillah, penimpas ikam tadi sesama kita. Nah saling berpelukan. Kemudian mereka itu pulihkan masing-masing bersama Rasulullah SAW. Jadi orang Yahudi itu muarnya aja berhasil, aku aja orang Yahudi kata berhasil menipu daya madu domba. Nah maka tidak ada hari nang paling jelek awalnya tapi paling bagus akhirnya dibandingkan hari itu. Hari itu subuh paginya jelek akhirnya bagus, paginya nak bantang ibaratnya tak tuntung Rasulullah datang mendamaikan, mungkin tengah hari kah, sore kah Rasulullahnya datang. Padahal buahnya takut timpas dah. Tapi kan Rasulullah menasihati ini, akhirnya sadar, akhirnya berpelukan, bersalaman, meminta maafan. Bagus saya akhirnya. Itu tidak ada hari yang paling jelek awalnya, paginya, tapi paling bagus sorenya dibandingkan hari itu. Nah, jadi itu sebab-sebab kenapa turun ayat ini. Nah, cuma ada sebagian ulama berkata, sini disebutkan Imam Al-Wahidi. Nah, mereka itu orang Islam bersop-sop untuk berperang, maka turun ayat sampai firman Allah Ta'ala la'allakum tahtadun, mungkin ayat lain. Maka datang Nabi SAW sehingga Nabi berdiri antara dua saf, lalu sidin membaca ayatnya kada beliau lah, dan sidin mengangkat suaranya. Maka tatkala mereka itu mendengar suara Nabi, mereka itu berdiam, dan mereka itu mendengari suara Nabi. Tatkala selesai, oh ini bersap-sap itu artinya hendak berperang. Ini hendak berperang dan kedua belah pihak nih masing-masing kan orang bahar itu kan berperang tuh besap, artinya ini sop orang
kafir ya sama orang beriman, tapi ini sama-sama orang beriman nak berperang. Nabi begana di sop di tengah-tengah sop itu mahalat. Nah mahalat Nabi lalu meninggikan suara, lalu membacakan ayat Al-Quran yang mana supaya berdamai. Dia mereka tatkala selesai Nabi menyampaikan nasihat, membacakan ayat, akhirnya mereka sadar, mereka melepaskan pedang masing-masing, akhirnya berpelukan sambil menangis. Wa may ya'tasim billah, dan barang siapa berpegang teguh dengan agama Allah atau dengan kitab Allah Al-Quran, faqad hudiya, maka sungguh diberi petunjuk ia ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Artinya kita ini berpegang teguh dengan Islam, dengan ajaran Islam. Apa ajaran Islam? Saling mencintai, jangan saling bermusuhan. Jangan ikuti cara orang Yahudi. Jangan terbujuk karena yuk tipu daya Yahudinya, hendak madu domba aja, hendak mancurkan orang Islam aja. Jangan berpegang teguh kepada ajaran atau adat orang, tapi berpegang teguhlah dengan Al-Quran, karena Al-Quran atau ajaran Islam itu petunjuk kepada jalan yang lurus, mengajari kita saling mencintai, saling mengasihi, saling damai, saling rukun orang Islam ini. Jangan mengkalahi. Nah itulah pahaman daripada dua ayat yang kita baca tadi. Mudah-mudahan kita orang Islam ini selalu damai, selalu rukun, walaupun beda pilihan, walaupun beda dukungan pemilu ya Allah, tapi kita tetap bersatu, tetap damai, tetap kita sembahyang berjamaah di masjid ini. Kalau misalnya kaum mencocok ini makmum, lalu makmumnya terlalu jadi makmum kaum, nah ya jangan ya kalau mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum.